gimana sih caranya bikin orang terkesima gitu, gimana sih caranya orang-orang tuh bisa foto-foto di spot-spot kita gitu. Wah ini udah pusing banget, cuman tetap aja masih hahe gitu. Tetap semangat belajar karena cari uang itu nggak ada yang mudah. Halo Sobat Podcast, balik lagi di Ikola Podcast Pade Nian. Oke, Ikola Podcast hari ini tema kita yang muda berkarya. Yang muda-muda masih bisa berkarya ya. Oke, yang mau bercerita bersama saya hari ini adalah salah seorang, kalau kita bisa bilang tuh, penyedia jasa. Dia yang mengontrol, menyusun, dan ikut mensukseskan sebuah acara atau event besar ya. Ini dia Mbak Vira Rizky Mutia, bener ya Mbak ya? Insya Allah benar. Halo Mbak Mutia. Vira aja. Oh Vira aja, panggilannya Vira aja ya? Iya. Oke, Mbak Vira. Halo. Jadi Mbak Vira ini sebagai event organizer ya, IO ya? Iya, IO, event planner sih. Event planner. Oke, kalau misalnya teman-teman di rumah itu tahu IO itu jadi dia tuh yang terlibat secara langsung dalam menyusun sebuah acara ya Mbak ya? Kalau bisa kita bilang tuh memanage ya Mbak ya? Semuanya mengorganize, Memanage gitu ya. Iya. Oke, kenapa sih Mbak kok bisa tertarik gitu bekerja sebagai IO IO. ini? Kalau tertarik itu awalnya dulu karena aku kan sempat sekolah di Jakarta ya. Kemudian aku diajak sama temen ikut di satu promotor. Dulu handle, kalau tahu One Direction. Nah dulu aku sempat ikut jadi timnya mereka untuk handling konsernya One Direction. Kebetulan waktu itu aku di divisi bagian tiketing gitu kan, marketing tiketing. Ya udah aku gabung, terus kayak ngeliat wah seru juga nih gitu kan. Akhirnya aku lulus kuliah, balik ke Bengkulu, kayak aku bingung kan mau kerja apa nih di Bengkulu gitu loh kan, karena waktu itu sebenarnya di Jakarta aku kerjanya di bagian fashion distributor kan, jadi kayak yang di Bengkulu tuh aku masih bingung mau ngapain gitu. Akhirnya kayak udah deh aku coba-coba cari temen dulu. Nah akhirnya waktu itu aku pernah gabung sama teman-teman yang mereka sebelumnya udah pernah IO duluan gitu loh kan. Nah gabung sama abang-abang ini, kenalan-kenalan. Akhirnya aku diajak ngikutin WO dulu nih yang pertama. Oh iya, WO dulu sebelum IO ya. Iya, sebelum aku ikut WO, akhirnya ketemu deh nih teman-teman kan. Udah ngeliat oke begini tupoksi caranya gitu kan. Oke begini cara manage-nya gitu loh kan. Kayak kenapa aku nggak buat sendiri aja ya gitu kan. Karena kayak aku bisa deh kayak gini gitu kan. Akhirnya kayak beraniin diri dengan tim seadanya. Dan waktu itu awal-awal tim itu kayak cuman teman-teman doang gitu loh kan, teman-teman yang deket gitu loh kan. Akhirnya alhamdulillah waktu itu WO berjalan gercep juga sih waktu itu. Kayak maksudnya kita langsung baru satu kali event wedding itu terusnya tuh orang udah banyak yang tahu gitu kan. Karena dulu kan WO nggak banyak kan, cuma sedikit kan. Udah akhirnya 5 tahun udah berlalu wedding kan. Dan sekarang aku nge-WO itu 2 tahun di awal, setelah itu baru bikin IO. 2 tahun di awal baru, tapi WO-nya tetap berjalan. WO karena tim udah banyak kan. Terus aku beranikan diri untuk bikin event organizer. Jadi bikin IO dulu, karena bikin IO ini kalau nggak salah aku dituntut sama omku yang kerja di salah satu perusahaan. Dia bingung, ini kita pengen bikin acara nih, gitu kan. Cuman perlengkapannya gimana ya, gini. Kayak sebenarnya sih aku udah paham gitu kan, kayak ya udah deh sini aku bantuin kan. Ternyata pada saat aku bantuin itu eventnya kan itu dinilai nasional kan. Alhamdulillah menang di nasional, peringkat utama Bengkulu, peringkat pertama Bengkulu. Dari kan. Pertaminanya bawa dari, nama iya, itu. Dari TBBM sini nih dapet gitu loh kan. Karena tuh dinilai kan di pusat kan. Kata Om, ya udah kamu bikin aja lah IO gitu kan. Oh ya udah, aku buat nih gitu kan. Dulu namanya Kita Kreatif. Namanya. Iya, per awal-awal nih. Nah, terus setelah itu
berjalan di 1 tahun, 2 tahun udah banyak kan tuh event-event kan. Ketemu nih sama rival, ada kompetitor, sama-sama IO juga. Rival apa rival? Jadi kita ini nih kan apa ya, kompetitor lah, bersaing secara sehat. Nah, Bertemu di suatu event ya? di suatu event, dan itu kita sama-sama kayak pitching gitu loh. Biasanya tuh kalau di event-event tuh kan ada pembanding kan. Iya. Jadi ya udah ya, aku sih fine-fine aja kan kalau misalnya pitching, mau dapet atau nggak dapet itu kan rezeki dari Allah ya gitu. Jadi akhirnya kita ketemu event, kayak udah lama-lama deket, akhirnya kita menikah dan bikinlah satu perusahaan IO yang bareng. Makanya sekarang perusahaan IO saya itu namanya PT Sinergi Kita Bersama. Oke. Jadi filosofi kenapa kenapa ini sinergi? ada filosofinya. Karena sama-sama rival awalnya sama-sama dulu ya? rival ini. Kenapa dibilang sinergi kita bersama? Jadi kalau kita berdua itu kayak kita ada sinergi bareng. Jadi sinergi bersama, kita bersama, makanya kita bikin perusahaan itu namanya PT Sinergi Kita Bersama. Jadi kalau kita berdua itu kayak ngerasa ada energiknya gitu loh. Jadi kayak ayo yuk kita bersinergi bersama gitu. Dan alhamdulillah pada saat kita berdua handling bareng, itu event yang masuk itu ya Makin alhamdulillah banyak ternyata ya. banyak. Dan kita kan udah punya kualitas juga, dan maksudnya dia pun dari brandnya dia dulu sudah ada kualitas, dan aku pun dengan brandku dulu udah ada kualitasnya. Berarti Jadi ibarat kata dua anggotanya disatuin dong? Gitu atau sama orangnya atau nah, beda? kalau untuk anggotanya sangat berbeda sekali. Jadi kayaknya ini benar-benar newborn banget. Jadi kayak kita benar-benar baru banget bikin, dan create tim pun juga timnya baru. Dan mungkin kalau yang tim-tim lama itu hanya beberapa aja sih yang maksudnya masih ngikut kita gitu kan, karena kita juga nggak mau main-main milih-milih tim gitu loh kan, karena Berarti dari mbak sama abangnya yang ikut seleksi langsung iya, gitu ya? Aduh. jadi aku sama suamiku yang ngeseleksi langsung, dan kita tuh lebih seneng tim yang ikut kita itu adalah benar-benar orang yang mau belajar dan yang benar-benar mereka mau tahu banget gitu loh kan, ketimbang yang yang kayak udah punya pengalaman cuman kadang-kadang nggak mau banyak belajar. Nah itu yang kayak kita males gitu loh, karena kalau dilihat anak-anak sekarang itu sebenarnya anak-anak sekarang tuh udah pada pinter-pinter ya, banyak gaul-gaul, cuman hype-nya sekarang tuh hanya untuk terkenal doang. Oh, gue kerja ini nih Di IO nih gitu kan, apalagi IO-nya besar gitu kan. Kita handle ini handle. Nah, sebenarnya aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya cari tim, kita tuh bener-bener yang screening dulu nih, mereka bisanya apa. Sampai kadang-kadang tuh kalau kita bikin open recruitment, kenapa saya sama suami tuh jarang banget bikin flyer open recruitment, kan itu pasti banyak banget. Pasti gitu. Jadi paling kalau nggak di Instagram pribadiku, di Instagramnya si perusahaan biasanya kita bikin flyernya. Nggak di tag Bengkel Info misalnya dan sebagainya gitu kan. Karena udah pernah panik, soalnya pernah sekali bikin kayak gitu tuh rame banget yang ternyata nganterin, membludak gitu ya. iya, yang nganterin CV-nya amplop coklat gitu. Dan aku tuh orangnya paling sedih banget kalau amplop coklatnya tuh kayak dibuang gitu loh. Maksudnya kayak aduh. Tapi memang kadang-kadang yang datang ke kita itu yang memang sebenarnya bukan bagian yang ingin kita cari gitu kan, spesifikasinya beda gitu kan. Tapi ada beberapa yang kayak aku bilang sama Sena, ya udahlah kalau emang dia bisa dan dia mau ya why not, akhirnya kita hire gitu kan. Jadi kayak teman-teman sekarang tuh kan benar-benar yang baru tuh kayak PR, tim desain. Ini kan tadi kan kata mbaknya ada penyeleksian ya sebelum Iya. bergabung. Ini kan itu orang-orang yang diseleksi itu nggak marah misalnya, aduh saya ini sebenarnya punya kemampuan tapi kok nggak bergabung sih gitu. Mereka mungkin paham ya, mereka mungkin juga tahu kali ya. Maksudnya waktu itu kan kita ada sempat bertanya, kamu bisa ini nggak, kamu bisa itu nggak. Kalau misalnya mereka memang saya nggak bisa mbak, atau maksudnya saya belum pernah mbak gitu kan. Sebenarnya sih yang itu tuh 50-50 ya. Maksudnya kalau emang dia ada excited kayak wah saya ini mau banget bekerja gitu, berarti nih anak bisa dilatih gitu. Tapi ada juga yang dia nggak kelihatan kan kalau dia nggak excited kayak buat ingin cari tahu. Jadi ya makanya kita kayak perlu insting juga sih kalau misalnya mau nerima teman-teman gitu loh kan. Kayak bilang ke anak-anak sekarang nih, kayak kemarin
mereka tuh bukan bagian dari anak-anak event loh. Bahkan mereka ini bukan kelulusan di ilmu-ilmu komunikasi Iya, iya. ataupun bagian-bagian di multimedia broadcast, tapi mereka punya kemampuan. Nah, rata-rata tuh tim aku tuh malah anak-anak hukum loh. Terus ada juga yang mereka kayak sekarang masih bersekolah juga gitu Masih loh. kuliah Masih gitu. kuliah. Ada yang SMA nggak? Nggak ada sih, Nggak ada. mereka kuliah. Cuman kita pasti selalu semangatin sih mereka yang masih kuliah. Dan alhamdulillah udah 2 orang tim yang gabung sama kita, itu dia sambil kerja dan kuliah, dan mereka selesainya dengan on time karena memang kita support juga sih gitu. Nggak mengganggu dari pekerjaan mereka juga ya, Enggak, bisa manage waktu ya. betul. Kalaupun mereka kita kasih deadline, ya udah deadline-nya kita perpanjang, cuman kamu harus kelarin dulu nih, misalnya dia lagi ada sidang atau apa gitu kan, nyusun skripsi gitu loh kan. Cuma ya tetap aja sih kalau misalnya beliau, misalnya anak-anak, Mbak, aku nggak bisa nih, kasih tahu, jangan diem Iya, aja. Jadi kayak aku bisa ngoperin ke teman-teman lainnya. Takutnya kan kalau misalnya dikasih tugas ke mereka, ternyata mereka memberatkan ya, Iya. karena ada tugas yang lain misalnya yang mau dikerjain gitu kan. Nah itu tuh kan kadang-kadang ya kita kasihan juga ya gitu kan. Jadi ya udahlah, kalau misalnya itu nggak terlalu diberatin banget, karena juga sebenarnya kalau kerja event tuh dibilang santai, cuman detail karena ini menyangkut Kesuksesan acara acara gitu kan. gitu loh kan. Jadi ya itulah, ada susah-susah gampang juga sih di IO gitu loh kan. Nah kalau untuk event juga aku rekrut timnya juga nggak banyak-banyak, karena kadang-kadang tuh semakin banyak orang malah bukan efektif, malah bikin pusing Iya, gitu. Jadi enak yang sedikit tapi dia bekerja gitu efektif kan. dan memang sudah ada divisi-divisinya gitu. Oke, misalnya ada orang yang mau gabung nih di Sinergima nih ya. Sinergi kita bersama. Sinergi kita bersama nih. Nah, tapi dia tuh nggak ada basic di sana, tapi dia pengen banget coba. Gitu. Nggak apa-apa, kita ajarin. Malah beberapa tim yang baru gabung sama kita tuh memang benar-benar belum ada basic sama sekali. Tapi mereka mau belajar gitu loh. Kayak ini contoh nih, ada satu tim, dia nggak tahu Excel. Dia benar-benar nggak tahu apa aja perlengkapan komponen-komponen kebutuhan event. Cuman kita latih, kita edukasi. Kamu kalau ke office kamu wajib bawa laptop ya. Hal kecil dulu deh, kamu bikin checklist kebutuhan event. Nah, ayo. Nanti barulah kita belajar untuk bagaimana sih bikin rundown, terus rumusnya bikin rundown tuh kayak gimana, time to duration, description apa aja itu item-item detailnya gitu kan. Nah, itu kita ajarin, tapi dia harus excited. Nah, alhamdulillah beberapa tim itu mereka pengen belajar gitu. Maksudnya pengen tahu. Pengen tahu ya. Kayak komponen-komponen, misalnya nih contoh kecil aja. Tenda-tenda. Tenda itu untuk event ada tenda apa aja sih? Yang kita tahu kan kadang-kadang cuma tenda kondangan doang kan, tenda kerakat. Stand-stand gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya kan tenda banyak tuh, ada roder, terus ada sarnafil gitu kan. Nah, kadang-kadang kan dalam perucapan ada anak-anak yang nggak tahu, Mbak, itu tenda itu tuh taruh di mana, Mbak? Kadang-kadang Iya, tenda itu tuh. gitu kan. Nah, di sana juga kita edukasiin, itu namanya tendanya tenda sarnafil gitu kan. Tenda sarnafil itu gunanya untuk apa? Nah, misalnya kita kasih tahu nih, ini fungsinya nanti untuk ini ya, bagian ada UMKM kah, atau di sana nanti F&B kah gitu kan, atau entah ada booth gitu kan. Nah, biasanya kita ada layout kan. Nah, itu ditentuin aja tuh peletakannya di layout sesuai dengan layout yang ada gitu. Jadi kita ajarin, kita edukasiin. Jadi ngikut event itu bukan hanya untuk sebatas kerja lapangan doang, cuman memang ada edukasinya. Jangan sampai nanti vendor-vendor nanya ataupun klien nanya, misal nih, Pada nggak tahu gitu kan. ini gimana nih audionya gitu kan, ini untuk bagian sound misalnya kan. Berarti kan kita di bagian FOH itu harus ada biasanya Showdy-nya, Showdy yang standby di sana. Nah, berarti nanti ya untuk masalah audio bisa
confirm langsung ke ke Showdy-nya. Showdy-nya. Misalnya apa nih audionya kurang apa gitu loh. Ibarat kata Showdy ini leadernya ya, leader dari semua divisi atau gimana? Showdy itu show direction ya, yang mengatur juga jalannya keseluruhan acara juga gitu. Jadi kayak apa, mereka juga di FOH untuk mengikuti semua runtutan itu sesuai dengan rundown-nya gitu. Nah, beda lagi nanti dengan stage manajemennya. Nah, stage manajemen itu kan nanti akan ada apa? Aku lupa lagi. Stage manager nanti kan. Nah, nanti di stage manager itu yang mengatur timekeeper-nya kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang juga yang jadi timekeeper malah anak-anak yang baru gabung. Dia harus tahu, oh durasi untuk mempersiapkan talent ini sekian. Berarti nanti teman-teman untuk bagian equipment mereka udah harus siap-siap nih, gear-nya, alat-alatnya misalnya. Nah, itu anak-anak yang baru tuh sekarang udah lagi belajar hal-hal yang kayak gitu. Berarti harus gercep ya, time manajemennya harus dilihat gitu kan. Karena kan ada beberapa acara yang kadang melorot gitu kan. Molor itu biasanya memang waktu bagian Indonesia Sumatera ini lah. Jangankan event, kita aja kalau misalnya disuruh kumpul jam sekian, tapi ternyata setengah jam kemudian baru terkumpul semua gitu-gitu kan. Tapi kalau dari Mbak sendiri itu tepat waktu itu harus nggak? Sebenarnya gini, kalau kita on time itu kalau bisa sih ya on time. Kalau nggak ya ini banget ya. Kalau nggak karena ada kendala. Iya, gitu kan. kendala yang ini banget ya, mau nggak mau kita harus mundurin gitu. Misalnya nih kayak untuk acara-acara yang mengundang tamu-tamu VVIP gitu loh kan. Pasti kan lama nunggu kita tamunya. menunggu konfirmasi dulu gitu. Jadi kalau nggak urgent banget ya udah kita ngikutin sesuai dengan timekeepernya, maksudnya on time. Cuman kalau misalnya ini urgent banget nih karena bapak ngasih kata sambutan, bapak akan melaunching peresmian, ya otomatis kita harus nunggu dong, misalnya gitu kan. Atau misalnya bapak ibu ini adalah bagian penting nih, ini adalah ownernya mungkin, ya kan nggak mungkin nih kita ngikuti kita mulai acara tanpa mereka gitu kan. gitu. Jadi memang hal-hal yang kayak gitu tuh situasional sih. Jadi kalau semisalnya kayak kemarin ada beberapa event sempat roundonya beberapa tertunda dan bahkan ada beberapa item itu yang kita take out, ya itu karena kita harus ngikutin timekeeper. Misalnya nih, ntar lagi udah maghrib nih, gak mungkin dong event berlangsung pada saat maghrib, berarti ada item apa nih yang harus yang kita diundur take gitu. out, diundur atau di take out, karena ada take out ya? Iya, kalau kita undur sebenarnya itu udah finishing acara kan di misalnya di sebelum maghrib itu, karena tidak ada lagi acara di after maghrib itu. Ya berarti kita bagian dari acara itu harus confirm juga sama klien bahwasanya ya kita harus men-take out salah satu item acara nih misalnya. Nggak komplain misalnya yang punya acara? Enggak, karena dia sudah tahu bahwasanya ada beberapa yang harus dia terima gitu loh kan. Ya ini adalah ini ya, maksudnya apa sih kalau kita itu tuh ngomongnya ya harus terima kenyataan yang emang nggak bisa, karena udah kok dari awal udah dibilangin ya ininya kayak begini nih. Iya, karena kan nggak semua acara juga bisa berjalan sesuai dengan rencana kan, kadang ada situasional yang harus kita merubah acaranya. Kadang-kadang gitu cuaca juga gitu kan, jadi ya kita harus siap terima aja resiko yang ada gitu kan. Karena sebelum event pun kita sudah kasih tahu nih resiko plus minusnya. Jadi ini kita ada opsional ya, biasanya kita selalu nyampein kita ada opsional ya Pak Ibu gitu kan. Kalau semisal nanti akan terjadi misalnya nih cuaca lagi jelek nih gitu kan. Nah, kita ada main venue yang kita sedang garap ini outdoor. Berarti kan kita harus ada nyiapin opsinya ruangan yang indoor gitu loh kan. Nah, sementara di sini tidak ada ruangan indoornya, jadi Mbak Vira misalnya nanya tuh kan. Ya udah Pak Bu, gini aja, kita berarti harus mulai kita ngeliat cuaca gitu kan. Kalau bisa sih kita harus on time, maksudnya kalau bisa banget kita harus ngikutin. Kalau misalnya di hari itu benar-benar maksudnya cuacanya kayak cuman mendung-mendung doang. Cuman kalau misalnya dari pagi itu udah hujan, berarti opsi yang keduanya kita benar-benar harus pindah tempat
Iya, iya. Nah, Berarti sebelum acara itu berlangsung seharusnya udah ada plan B-nya kan di betul. Indo Kenapa gitu. IO itu selalu bersahabat dengan BMKG? Karena selalu kita pantau besok udaranya gimana ya, cuacanya gimana ya. Nggak pakai Mbak Rara, Mbak. Oh, Ah, jangan itu tuh. dia. Kita nggak berani menduakan Tuhan. Kayak kemarin juga event baru-baru ini kan kita nggak nyambut Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebenarnya ini agak riskan juga ya karena cuaca lagi nggak menentu. Iya. Sedangkan ini adalah salah satu acara yang lumayan Besar besar, gitu. karena yang kita sambut itu adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia kan, beserta rombongannya gitu kan. Jadi mungkin para pejabat-pejabat perbankan di Bank Indonesia itu kan hadir gitu loh kan. Otomatis kita juga harus menyiapkan suguhan yang luar biasa. Dan rata-rata itu eventnya ada 2 event itu kemarin kita outdoor. Kita outdoor dan itu Dan kalau lihat situasi cuaca Bengkulu akhir-akhir ini kan iya. kalau berbar itu kan biasanya hujan gitu. Di awalnya sih dari pagi sampai sore mana-mana aja ya. Sore menjelang malam tuh, waduh panik banget hujan. Apalagi kita ada kegiatan afternoon tea waktu itu kan di Benteng Marlboro. Oh iya Ya, kan tempatnya terbuka gitu, outdoor iya, ya. outdoor. Karena juga kita ngeliat venue kan. Jadi si tamu undangan mereka bisa menikmati venue tempat bersejarah sembari melihat keindahan pantai kita. Tadinya sih pengennya begitu Begitu. konsepnya. Cuman gara-gara hujan. Tapi alhamdulillah bapaknya udah bisa menikmati karena mendung kan, cuaca mendung. Itu sambil dipayungin waktu itu sama teman-teman kita, payungin kan, karena bapak masih pengen nikmatin nih. Ya kita kan nggak bisa menghalangi ya kalau bapaknya enjoy aja di sana kan. Akhirnya kayak bapak ngikutin acara 1, 2, 3 lagu, hujan makin deras, akhirnya kayak bapak dinaikin ke mobil. Itu kita, dan kemarin itu yang tugas cewek semua loh. Nggak ada yang cowok. Ada cowok cuman 1 orang, dan itu datangnya juga Agak last lama. minute kan. Jadi bayangin aja tuh outdoor terus round table, stool-stool tuh kita beresin semuanya, sampai yang set table mannernya juga kita yang Langsung. tea setnya kita yang siapin semuanya tuh langsung beresin itu kayak yang, nah di situ kan juga ada beberapa yang anak-anak baru Baru belajar gitu ya. belajar juga sih, maksudnya kayak yang 1-2 tahun baru ngikutin kita gitu kan. Cuman ya mereka sudah mulai tahu banget, oke begini ya detailnya event organizer. Terus kayak yang dari segi cuaca harus ya mau nggak mau kita, sampai aku bilang kalau kita solid, ayo kita bareng-bareng hujan-hujanan. Iya, hujan-hujanan terus udah selesai di afternoon. Jadi kayak totalitas banget nih yang Iya, kerja gitu kan. karena yang aku pupuk di dalam perusahaanku itu bukan hanya sekadar leader dan tim ya. Maksudnya yang aku pupuk tuh bener-bener kekeluargaan gitu loh kan. Jadi ya anak-anak tuh kuanggap kayak adik-adik, Nggak sama ada kami apa juga. senioritas gitu ya, nggak ada yang penting akrab gitu iya, kan. nggak ada yang karyawan ataupun yang anak buah biasanya kan bahasanya itu agak kasar kan. Aku semuanya nganggep sama Mas Eno tuh kayak adik-adik, semuanya tuh adik kita gitu loh kan. Jadi kadang pun makan nggak pernah kita bedain. Apa kalau kita makan apa ya, ada anak juga semuanya makan yang sama gitu kan. Terus juga kalau kita liburan, ya anak-anak juga ikutan liburan. Nah ini juga kelebihan di perusahaan saya tuh, kalau selesai event, selesai mumet-mumet, saya ajak healing dulu mereka gitu. Jadi kalau udah fresh puyeng bersama fresh kembali. Fresh kembali. Makanya anak-anak tuh kalau setiap selesai event, ayo mau kemana nih, mau liburan kemana, ya pasti yang bikin anak-anak tetap semangat kan kayak gitu. Nah kayak kemarin kan kita udah event lumayan banyak dengan cuaca juga ya, mungkin ada beberapa yang kayak jadi kurang sehat juga kan karena kehujanan gitu loh kan. Kemarin tuh soalnya eventnya sampai malam, sampai dinner. Ya ampun, Kalau kita solid, kita lepas sepatu ya, karena lebih sayang sepatu dari iya. Itu salah satu alasannya. Karena lebih sayang sepatu, takut sepatunya kotor dan rusak kan. Udah ayo kita buka sepatu, kita event. Itu di depan Pak Deputi, di depan tamu-tamu pejabat loh. Maksudnya kita memang benar-benar totalitas, sampai basah-basah semua bajunya, karena yang nggak mungkin kita suruh panitia yang di dalam kan, yang buat sibuk-sibuk kayak begitu. Dan akhirnya ya udah sih, tapi after itu ya fine-fine aja ya, maksudnya
dari klien pun juga ngasih ininya yang bagus gitu loh kan, tidak ada komplain. Yang penting kan acaranya berjalan lancar Berjalan gitu kan, dengan sesuai dengan lancar, apa yang diinginkan. iya. Terus juga euforia teman-teman dari lokalnya juga ya happy lah. Jadi ini salah satu vitamin A juga buat kita. Vitamin A itu vitamin apresiasi. Apresiasi. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrolnya, boleh deh Mbak kita minum dulu nih. Mumpung tehnya masih anget. Oh, ini ada tea ini Iya. ya. Ini bukan Averluntin ya, apa nih? Averluntin juga nih. Minum dulu Mbak. Oke, thank you. PT Sinergi Kita Bersama ini udah berdiri berapa lama Mbak? Karena kan kata Mbak tadi, Mbak sebagai WO itu udah 2 tahun gitu. Kalau WO itu sekarang mah udah 6 tahun. Udah 6 tahun? Iya. Oh, sebelum didirikan PT ini iya. kan? Jadi Kalau sekarang? aku tuh duluan bikin WO daripada IO. Mm-mm. Nah, IO itu aku bikin di tahun 2016. Berarti WO tuh Mbak juga yang dirikan gitu? Iya. Sebelum jadi IO ini? Iya, jadi sebenarnya WO sama IO tuh kebeda ya, nggak gabung ya. Jadi awal-awal tuh dulu aku bikin WO dulu. After WO udah jalan nih, udah anak-anaknya udah aku ajarin, udah bisa. Akhirnya kayak aku bikin IO. IO itu aku bikinnya di 2017 aku baru bikin IO. Nah, kalau WO tuh dari 2015. Jadi 15 16 tuh WO lagi berjalan nih. 17-nya baru aku bikin event IO. Nah, 17, 18 sampailah tahun 2019 itu aku masih jalan di perusahaanku sendiri. Nah, pas yang 2019 akhir ini barulah yang tadi ketemu sama suami, kayak yang udah kita nggak ada pacaran soalnya waktu itu. Kayak ya udahlah gitu kan. Kalau ini go gitu kan. Ya udah langsung. Kalau serius ayo gitu. Iya. Ya udah langsung 2019 akhir masuk di 2020 awal terbitlah Sinergi Kita Bersama ini 2020, 2021, 2022 sampai saat ini. Alhamdulillah udah jalan 3 tahun event ini yang udah kita jalanin tuh udah sampai kelas nasional. Alhamdulillah ya. Dan Berarti bukan hanya cangkupan provinsi Bengkulu aja, tapi iya, nasional juga nasional diambil juga. event-eventnya ya, Iya. kalau bisa gitu kan. Dan alhamdulillah juga event-eventnya ya kategorinya event-event yang alhamdulillah bergengsi lah, maksudnya ya spesifikasinya kelas besar gitu loh kan. Tapi ya ini bukan jumawa ya, maksudnya Iya. ini adalah bagian dari pengalaman gitu loh kan. Ya alhamdulillah bersyukurnya itu setelah bertemu dengan suami, dengan bersinergi bareng-bareng gitu loh kan. Akhirnya ini. Iya, akhirnya ya finally alhamdulillah ya gitu. Emangnya anggota dari Mbak ini berapa Mbak? Kalau dari Kalau tim inti nggak banyak loh. Mm-mm. Tim inti aku tuh cuma 6 orang. Tim intinya, tapi per divisinya itu banyak. Kalau divisinya ya lumayan, dibilang lumayan juga nggak terlalu banyak karena aku nggak begitu suka meng-hire orang rame ya kalau nggak efektif. Jadi aku lebih seneng yang hire orang yang ya maksudnya emang dia pengen kerja dan efektif, kerjanya selesai. Kayak kemarin kita event-event gede yang jalan running juga cuma 3, 4, 5 orang dan alhamdulillah juga kelar. Maksudnya juga nggak pusing ketimbang dulu tuh saya pernah meng-hire kayak volunteer gitu kan. Iya. Sampai 20 orang. Tapi itu bikin saya pusing. Ternyata banyak pendapat gitu ya? Bukan banyak pendapat, Karena banyak orang. susah ngaturnya. Dan mereka rata-rata tuh yang kalau anak-anak sekarang tuh kalau aku lihat Gen Z ya, Gen Z itu kan orangnya yang gengsian ya. Iya. Nah jadi mereka tuh menganggap kerjaan ini tuh sebagai kayak aku cuma pengen ikut-ikutan doang biar aku nih ini aku lagi kerja di event ini loh gitu kan. Iya itu aku. Cuman apa sage-sagean doang kalau misalnya bahasa Bengkulu itu kan. Gitu nah yang kayak gitu tuh males gitu. Jadi kayak kalau emang mau kerja ya ayo kerja banget gitu loh. Sampai kadang-kadang anak-anak ini nggak tiduran, kadang-kadang pun kalau event tuh pulangnya jam 1, jam 2. Ya sebenarnya sih udah biasa kalau sama kita baliknya jam segitu karena memang pada dasarnya ya anak event itu jam kerjanya nggak nentu. Kadang
bisa tidurnya pagi, kadang nggak tiduran sama sekali gitu. Jadi ya biasa aja, kadang bangun siang. Sampai pernah karena mungkin kita perempuan ya, karena kalau perempuannya sensitif banget ya. Ya apalagi kan kalau misalnya perempuan tuh mudah capek kan, bawaannya mudah capek. Alhamdulillah Terus kita nggak mudah-mudah enggak, capek. karena udah banyak event strong jadinya ya. Ada dopingnya. Jadi kalau misalnya kita ya yang perempuan ini terutama biasanya tuh suka dianggap remeh kan kalau untuk ngerjain event, karena ini berhubungan dengan lapangan. Apalagi kan kalau misalnya orang tuh kadang mandang sebelah mata, apalagi Iya. kalau cewek leadernya nih kan biasanya Iya, kan. nah kadang-kadang tuh ya suka banyak cibiran dan cemoohan ya. Cuman ya itu sih nggak jadi masalah buat kita ya. Maksudnya ya dulu sempat juga sama anak-anak aku bilangin, karena kadang-kadang kan ada orang tua zaman sekarang tuh kayak yang kerjanya apa ya Iya, kan? iya. Iya kerja di IO bu misalnya. Apa itu IO? Berapa gajinya? Kan kadang-kadang suka begitu ya. Tapi waktu itu pernah aku maksudnya gini, waktu dulu ini ketamparnya pas banget itu berusaha sama aku. Jadi waktu itu ada temennya bundaku kan kayak yang nanya-nanya, bundaku namanya Devi ya. Devi itu anak kamu kerja di mana kan? Oh iya itu biasa bikin acara gitu kan. IO. Oh ini sayang banget ya kenapa nggak masuk ini Iya, masuk ini, masuk itu iya gitu ini kan. ada lowongan loh gini mau ikut nggak lowongan gini, ngapain kata bunda, orang dia punya perusahaan sendiri gitu kan. Kepo nih perusahaan apa kan, emang udah gini ya. Dia mau aja kan. Terus si temannya bunda ini kan kerja di salah satu perbankan kan. Ketemu nih, nah ketemu sama aku terus tanya apa nama perusahaannya. Terus tiba-tiba ada event di perbankan yang di tempat dia kerja. Ya udah. Dia coba untuk ngambil eventnya. Dia ngelihat ini kan karena aku sering ngurusin rekening di sana kan, maksudnya pencairan terus oh kayak gini ya kerjanya ya. Iya, berapa sih gaji anak-anak? Ya nggak tentu tante, kadang ya satu bulan kalau eventnya banyak ya bisa sampai puluhan juta begitu. Tapi emang kenyataannya begitu gitu loh kan. Ya kalau misalnya event satu bulan itu lebih Lagi dari banyak gitu kan. Kan anak-anak tuh kan kerjanya kita hitungnya kan per sesi event ya. Misalnya event ini ada event launching, terus besoknya ada event satu lagi misalnya event apa nih gitu kan, misalnya ada event pengukuhan atau apa, ya hitungnya ya per eventnya. Misalnya di ini ada event perbankan, terus besoknya ada event dari instansi apa gitu loh ya, beda-beda gajinya. Kalau misalnya satu bulan itu kita dapat 5 job, ya dikaliin aja misalnya kalau misalnya satu job itu salary-nya di atas 2-3an kan, maksudnya di atas UMR gitu kan lumayan kan gitu. Nah kadang-kadang orang tua yang kayak gitu akhirnya ketampar kan. Sampai juga aku sharing sama anak-anak kan, coba dipikir deh, coba tanya sama teman-teman kalian yang sekarang kerja di mana aja yang bergengsi nih misalnya berapa gitu ya, gajinya. coba tanya gajinya berapa gitu loh kan, dengan posisi kerja kalian yang santai kayak begini. Ada sampai dulu tim aku tuh sampai dia kebeli mobil loh. Waduh. Dari kerja IO gitu. Gimana, berminat nggak? Saya aja berminat ya. Jadi memang semua itu ada proses gitu loh kan. Dan di sini juga ada dedikasi. Apa nih yang impact yang kamu bisa kasih ke perusahaan saya? Saya bisa kasih lebih nih sama kamu. Asalkan kamu ngasih apa nih ke perusahaan saya. Dan di sini anak-anak tuh dituntut dedikasi yang kadang-kadang mereka harus bisa semua, nggak hanya misalnya nih perlengkapan, ngurusin ini aja, enggak. Kadang-kadang aku suka lemparin, bikin rundown ya, gitu. Nggak tahu caranya gimana ya, belajar gitu loh kan. Jadi ya. Berarti nggak tergantung divisi ini harus ngurus ini aja gitu, enggak ya? Kecuali production, kalau production kan itu ilmu pertukangan, yang ngerjainnya juga cowok-cowok, jadi ya beda lah. Cuman kalau untuk manajemen event ya anak-anak perempuan nih masih bisa lah kita ajarin gitu loh kan. Dan suami saya tuh juga multi talenta ya, maksudnya dia juga bisa semuanya, bisa semua gitu. Mau sketch up, mau desain apapun, jadi dia juga bisa ngajarin ke teman-teman. Kalau mbaknya itu
spesifikasinya ke Aku bagian mana? semua sih, Semua juga. Rata-rata tuh kalau kita event harus bisa semua. Kalau Mbak dua ini juga. Kebetulan saya bawa tim Iya. ya. Nah, kalau mereka ini ada bagian public relation sama satu lagi Itu bagian termasuk tim administrasi. intinya? Iya. Jadi tim inti kita tuh ada bagian desain, terus ada bagian public relation, sama admin, sama finance. Nah udah. Nah itu kan sebenarnya kan kalau untuk bidang-bidang kayak gitu kan namanya kan inti, berarti nggak sembarang orang dong Iya. harus bisa sana kan. Itu ada penyeleksiannya? Iya, yang tadi kayak di awal kita ngobrol itu benar-benar harus dia seleksi. Seleksinya gimana tuh? Kayak seleksi kerja bener berarti ya? Iya, nah di sana juga aku ngeliat dulu nih pengalaman kerja mereka, terus mereka lulusan dari mana. Nah kadang-kadang aku ngeliat juga kalau misalnya rata-rata IPK mereka berapa gitu. Dan alhamdulillah yang gabung-gabungnya orangnya yang smart Iya, gitu. alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Jadi ya kalaupun mau belajar ya mereka mau gitu kan. Walaupun kadang-kadang kelihatan wajah capeknya, cuman kan ya di sini kan dituntut gitu loh kan untuk ya kita harus kerja nih gitu kan, maksudnya nggak ada tempat kerja yang enak Kayak gitu gini lah. gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita udah mencintai pekerjaan kita kan Iya. gitu. Jadi kita enak enjoy jalaninnya. Makanya kenapa aku tuh kalau selesai event aku selalu bawa anak-anak tuh liburan. Kayak kemarin kita lagi event capek-capek banget itu yang dari event di sini terus tiba-tiba langsung berangkat lagi ke Jakarta, event lagi di sana. Nah baliknya, yaudah ayo yuk kita healing yuk, mau kemana? Nah, happy mereka, maksudnya yang hal-hal yang kayak gitu tuh ada obatnya gitu. Jadi kalau sama sinergi kita bersama tuh setiap pusing itu selalu ada healingnya. Setiap pusing ada healingnya ya. Iya. Mbak, ini kan kalau kita bilang tuh kan kerjaan Mbak ini tergantung banyak atau enggaknya juga kan. Kalau lagi pandemi kemarin berarti gimana tuh? Alhamdulillah masih jalan aja sih. Jadi kebetulan suami saya itu kan dia broadcast juga ya. Jadi kita juga banyak alat-alat broadcastnya kayak kita green screen gitu kan lengkap ya. Maksudnya Berarti nggak terdampak banget gitu kan sampai orang Nggak tuh begitu job-jobnya sih. sepi gitu kan. Alhamdulillah nggak. Ya maksudnya dibilang sepi, otomatis kalau event offline-nya sepi. Cuman event online-nya Online, ya. rame gitu. Karena juga kebetulan suami kan dulunya sempat dikerja di salah satu televisi, jadi dia tahu dan paham kebutuhan-kebutuhan untuk broadcast gitu kan. Aku sama suami itu emang suka inventaris barang, jadi someday kalau misalnya mau dipakai untuk event tuh kita ada dan kita nggak pinjem-pinjem sama orang. Berarti permintaan klien pun juga harus Iya, tahu harus gitu kita ya. tahu. Harus kita Tapi ini beberapa klien aja sih ya yang by request. Ada juga yang beberapa klien kayak yang udahlah apa aja yang penting jalan. yang penting jalan. Gitu. Tapi kan ada juga beberapa klien yang pengen bagus acaranya, Iya, dia gitu kan, perfect request, gitu kan, iya. request gitu. Makanya kenapa beberapa itu kayak ada juknisnya. Nah, makanya kita ngelihat ridersnya harusnya harus kayak gini nih acaranya. Berarti ya udah kita harus siapin gitu loh kan. Nah, makanya kayak ya contoh kecil aja ya, misalnya kita mau ngundang artis datang ke sini untuk entah itu konser, entah itu mereka untuk jadi bintang tamu di guest star di acara apa gitu loh kan. Mereka tuh punya riders, mereka tuh soundnya harus gini, terus untuk misalnya ruang transitnya harus kayak begini, equipmentnya gitu dia harus ada, soundman-nya nanti harus standby gini ya, lightingnya, director lightingnya begini. Mereka ada permintaan, otomatis kan kita harus misalkan, oh dia mau minta lighting yang kayak gini, berarti kita harus pasang movingnya sekian, parletnya sekian, Fresnelnya sekian gitu loh kan, karena mereka sudah ada request gitu loh kan. Makanya kenapa setiap event itu mereka pasti punya konseptor acara gitu loh, karena dia nggak mau sembarangan. Nah di sinergi itu yang diutamakan itu adalah ya kreativitas bagian konseptor acara. Kadang yang ide kami itu belum tentu diterima sama mereka. Bukan diterima, belum tentu terpikir dengan orang-orang lain. Makanya kenapa kita tuh lebih banyak menangnya pitching. Aku lebih senang sih pitching. Maksudnya pitching itu kan kita kayak ya ibaratnya kayak kita lomba gitu loh kan. Ide siapa yang paling bagus gitu loh. Sama timnya Mbak. Iya, enggak sama maksudnya IO lain gitu loh iya. kan, di compare gitu loh kan. Dan di sana kan kadang-kadang dilihat nih
apa nih konsepnya yang ini lokasi gitu. Iya. Nah, kita kayak gini nih, nanti kita presentasikan, kita bikin nih konsepnya, ide apa garis merahnya ini gitu kan. Nah, nanti kita jabarin ini nanti kayak begini gini, misalnya konsepnya begini. Jadi nanti kita bikin misalnya Go Green Campaign misalnya. Ya udah, Go Green Campaign konsepnya kita pecah nih, nanti di sini nanti backdropnya kita bikin temanya ala ini nih yang memang menyangkut Go Green Campaign gitu loh. Misalnya entah ada pepohonan kah, entah. Dan propertinya juga harus disiapkan gitu. Dan dulu sempat loh, saking keliarnya ide saya itu, ini eventnya sebenarnya event perusahaan yang gede, cuman nggak tahu kenapa diterima aja, padahal menurutku itu kayak itu waktu itu lagi pusing banget kan, apa ya, dulu tuh lagi terkenal Avenger, film-film Avenger. Jadi dibuatlah ala-ala Avenger. Aku bikin event itu tuh ala Avenger konsepnya, sampai gate-nya juga apa rumah-rumah Dr. Stark itu kan dulu tuh. Jadi kayak, dan dulu terasa nonton film. partner desain gue tuh memang dari dulu tuh sama ada namanya Mbak Yurika ya. Jadi dia udah terkenal banget sih. Cuman memang dia yang nemenin aku dari nol, dan dia yang cuman dia yang bisa baca konsep yang aku inginkan. Nah, jadi desain grafis itu belum tentu dia bisa ngekonseptor. Nah, konseptor dia belum tentu juga dia bisa ngedesain. Makanya kenapa harus bersinergi bersama. Nah, karena memang konsepnya nggak kaku gitu loh kan, dan maksudnya ya yang eye catching lah, maksudnya yang kekinian juga. Karena anak-anak sekarang tuh kan instagramable banget ya. Kita yang spot-spot yang bagus gitu kan harus ada biasanya. Terus kan apa tuntutan kita bikin acara itu kan bagaimana bikin orang itu terkesima untuk hadir dan datang kan. Ya itulah tugasnya kita IO. Gimana sih caranya bikin orang terkesima gitu, gimana sih caranya orang-orang tuh bisa foto-foto di spot-spot kita gitu. IO itu dituntut untuk berkreasi, cuman juga nggak bisa semua event kita bisa mengambil ide liar. Ada beberapa event yang memang sudah ada patokannya, misalnya dari pusat harus kayak begini ya. Oh ya udah, berarti kita nggak bisa mengubah apapun bentuknya itu. Yang gitu. penting ikutin aja sesuai dengan arahannya. Gitu Biasanya mereka nanti kasih apa juknisnya mereka gitu kan. Nah, nanti kita harus ngikutin arahan mereka gitu, karena mereka biasanya udah ada standarisasi desainnya. Acara-acara pemerintahan tuh mereka sudah punya konsep-konsepnya gitu ya. Maksudnya udah dipakukan dari pusat, nggak boleh berubah gitu. Apalagi kalau misalnya dari kementerian ini udah kayak gini, jadi nggak boleh dirubah-rubah. Berarti biasanya itu tuh acara yang formal nggak sih Mbak? Formal, ya kan? Iya, itu biasanya acara-acara formal yang kayak gitu. Berarti event-event yang udah Mbak jalanin sejauh ini meliputi formal dan non formal juga dong, berarti kan? Iya, tapi rata-rata sih ya banyaknya instansi vertikal sama juga ya perusahaan-perusahaan swasta. Kalau acara besar di Provinsi Bengkulu pernah megang Mbak? Banyak sih. Banyak ya? Iya. Oke, yang paling besar? Akhir-akhir besar ini apa? Ini kita baru aja selesai di Jakarta di Westin Hotel. Itu waktu itu handlein event brief. Jadi pemerintah punya acara itu gabung sama Bank Indonesia, itu mengundang investor-investor untuk bergabung. Nah, brief itu namanya Bengkolen Regional Investment Economic Forum. Jadi itu seluruh investor-investor Indonesia hadir di sana untuk melihat potensi apa yang ada di Bengkulu. Berarti konser-konser juga Mbak? Kalau dari beberapa sih, kalau misalnya untuk dari perusahaan sih kita kalau ada mau ngundang gestar kita ini. Tapi kalau misalnya konser kayak promotor gitu, aku sih belum niat. Yang ngadain acara gitu kan? Belum niat sih, karena masih ngeliat survei pasarnya Bengkulu ya. Nah, kita ngeliat nih, kan beberapa banyak IO yang udah jadi belajar promotor, dan mereka rata-rata kayak ada beberapa yang tiketnya terjual banyak, ada juga yang terjualnya sedikit gitu loh. Karena memang yang kayak gitu tuh pasarnya harus kita lihat dulu. Tergantung westernnya juga sih sebenarnya. Iya. Nah, terus juga Bengkulu tuh butuhnya apa sih? Nah, kayak gitu. Kita tuh nggak boleh loh ngasal juga nge-create konser. Berarti event-event yang Mbak ambil pun nggak sembarangan gitu? Nggak sembarangan. Kita juga harus ngelihat atur crowd-nya, terus fasilitasnya, terus bagaimana rule plan-nya. Ini apakah nanti ada
tim medis kah, atau misalnya booth untuk kesehatan, misalnya pintu alur-alurnya. Karena kan kita nggak tahu situasional yang Betul. terjadi pada saat event yang Itu berlangsung. bukan hanya untuk di konser ya, kadang buat kita juga event-event yang biasa kita handling pun juga kita sama, kita juga pasti ngaturin yang hal-hal yang kayak gitu harus di apa ya, dipertimbangkan lah, maksudnya kita harus ngingetin banget nih hal-hal yang kayak gini nih, karena ini penting gitu loh kan. Kayak misalnya jalur masuk keluarnya orang-orang, terus misalnya nanti pada saat masuk mereka apakah ada registrasi areanya gitu, nah itu harus difikirkan. Karena hal-hal kecil pun diperhatikan gitu Iya, kan. Sampai kalau pasti. misalnya saya tuh pernah hadirin acara yang besar lah di Provinsi Bengkulu. Sampai misalnya tamu VVIP berjalan pun soundnya beda gitu kan. Iya. Terus apanya beda gitu. Apalagi kalau misalnya ada kata sambutan ya, biasanya tuh ada video bumper atau video transisi. Nah itu tuh nggak boleh sampai meleset loh. Misalnya nih ada sekelas, misalnya nggak kata sambutan kalau prosesnya Pak Gubernur nih. Pada saat sebelum Bapak datang tuh, di sana tuh ada video transisi Iya, Bapak. iya. Itu jangan banget sampai telat. Nah itu yang kayak gitu tuh harus detail. Biasanya kalau kendala yang sering Mbak hadapi pada saat event-event besar itu ada nggak Mbak? Pastinya setiap acara tuh ada kendala loh. Pasti aja ada trouble. Cuman cara menghadapinya aja lagi yang cooling down. Yang Karena harus kan enggak tenang. cuman problem di lapangan, tapi juga kadang clash Internal. sesama kru juga Iya, gitu. internal. Sudah pasti. Apalagi kalau semisalnya kita ada tekanan dari perusahaan, dari klien, otomatis kan yang kena anak-anak kan. Iya. Karena anak-anak juga harus ngimbangin. Jadi ya aduh biasa sih berantem gitu, apalagi dimarahin. Cuman ya anak-anak paham. Abis itu hahe lagi. Udah biasa sih kalau di lapangan Iya, harus punya tekanan, terus kan nggak boleh ada mental down juga kan. Kita Iya. harus perfect kerjanya gitu kan, nggak Betul. sampai harus ya mengganggu pekerjaan kita gitu kan. Apa sih yang nyenengin gitu dari IO Mbak ini? Senengnya karena bisa banyak kenal link-link ya, terus maksudnya silaturahmi ke orang-orang gitu loh, dan kita udah banyak teman-teman juga, maksudnya banyak kenalan sih di setiap eventnya. Kita akan bertemu dengan orang yang berbeda, otomatis itu menjadi tambahan channel-channel Iya. kita. Terus juga kalau di sini lebih enjoy ya, maksudnya ya walaupun kita mumet, cuman kita tugasnya membuat orang happy, tugasnya membuat orang terpukau gitu kan. Jadi ya anggap aja kita juga penikmatnya. Jadi ya udah, kita harus bekerja dengan secara happy, harus senang, bahagia gitu aja Ya, sih. karena kalau kita happy juga insya Allah acaranya sukses, Iya, berjalan dengan sukses. lancar kan gitu. Kadang juga pernah di event yang sekalinya pun itu sebenarnya kayak yang wah ini udah pusing banget, cuman tetap aja masih hahe gitu. Padahal mumet banget Ya, di sini. karena isinya sinergi ini orang-orangnya Yang lawak komika semua, lawak semua. Iya, iya, Jadi ya udahlah, susah senang apapun itu jogetin aja, hahe aja gitu kan. Jadi Karena kan orang yang humor itu kan secara tidak langsung juga bisa buat orang lain yang bermasalah tuh jadi nggak seketika tegang, hilang gitu iya. kan. Nah, Terus juga kalau misalnya kita ada trouble, kayak kita nggak mau liatin ke orang kan. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kalau kita tuh lagi ada masalah. Jadi orang tuh taunya wah keren banget ini, wah tapi nggak bagus. tahu padahal internalnya Iya, gitu nggak tahu, pusing banget. iya. Ada tim sampai yang pernah nangis, dimarahin Itu dimarahin sama si kliennya. sama saya. Oh, berarti mbaknya ini termasuk orang yang tegas kalau misalnya lagi kerja. Karena kita bisa ngelihat posisi di mana kita bisa bisa main-main, di mana kita bisa harus serius. Cuman kalau pada saat serius terus kita main-main, ya udah pasti kena marah. Apalagi kalau dia membuat kesalahan yang sangat fatal, itu aku marah Meskipun itu banget. nggak disengaja misalnya. Iya, Heeh. ya makanya event itu IO itu kan harus detail, detail dan harus punya inisiatif yang tinggi. Jadi jangan harus ngikutin perintah. Kalau misalnya Inisiatifnya sebenarnya kalau misalnya bisa. jadi karena kadang-kadang itu kan juga menyangkut beberapa mungkin hal besar gitu loh kan. Jadi anak-anak itu juga dituntut harus bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi keputusan itu harus keputusan yang menurut dia baik untuk dia dan semuanya gitu. Oke. Makanya anak-anak tuh dituntut kayak ya kalau ngambil keputusan nggak mesti harus ke leader, nggak mesti harus ke Mbak Vira atau ke Mas Seno gitu.
Kalau kalian rasa keputusan yang kalian ambil ini udah Benar. baik dan kalian bisa mempertanggungjawabkan, ya udah putuskan saat itu juga. Jadi tidak ada yang saling tunggu gitu loh kan. Harus hubunginya dulu nih. Iya, gimana nih, gitu. Jadi anak-anak tuh udah dilatih kayak begitu. Oke, mungkin ada yang ingin Mbak sampaikan nggak sama teman-teman di luar sana yang masih muda, harus berkarya? Aku sih berpesan bahwasanya untuk kerja, apalagi zaman sekarang ya, untuk kerja tuh kita nggak usah milih-milih. Maksudnya kerja apa aja yang penting happy. Cuman di mana kita bekerja, memang kita harus punya dedikasi yang tinggi, kemauan dan tekad yang kuat. Terus juga harus tetap semangat belajar, karena cari uang itu nggak ada yang mudah. Cari uang itu pasti ada susah gitu loh. Karena buat anak-anak muda di luar sana, yang menurut kalian kerja di event itu keren, itu salah. Jadi jangan pernah menganggap kerja di event organizer itu keren. Ya kerennya itu karena acaranya bagus. Coba kalau acaranya berantakan gitu kan. Pasti kan yang disalahnya kita juga gitu kan. Dan kalau emang ya teman-teman banyak berminat untuk kerja di event ataupun mau belajar di event, ya jangan sungkan-sungkan datang ke Sinergi kita bersama, karena kami juga orangnya welcome buat siapapun yang ingin belajar, yang pengen datang ke office kita. Kalau ada yang mau gabung, gimana? Boleh, mau gabung, mau coba-coba ngeliat gimana, mau ngikut, ya silakan gitu. Nggak apa-apa. Kadang banyak ya masih orang tua tuh kayak menilai Terlalu menuntut anaknya untuk kerja ini kerja itu, padahal dia bukan basicnya di sana gitu karena kan. jangan salah loh, event organizer itu memiliki potensi sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi kan di zaman teknologi yang serba canggih Iya. ini, banyak-banyak event kan, itu salah satunya gitu. Cuman ya tetap aja sih, ini juga sebenarnya kita juga harus ada side job, karena ini nggak mungkin sampai tua juga jadi IO kan. Jadi harus ada planning ke depannya, harus mau jadi apa juga. Betul. Tapi kalau untuk mengumpuli pundi-pundi ya lumayan lah gitu. Oke, terima kasih Mbak Vira sudah hadir bersama kami di Ikola Podcast. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu. Mungkin kalau misalnya Aks ada event, boleh deh pakai IO-nya atau yang lain juga kan. Boleh banget. Oke, sahabat podcast, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ikola Podcast Padek Nian. Sampai jumpa.